Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Mungkin pertemuan kita pada sesi ini tentang Lokakarya 2 ya. Mungkin sebelumnya saya memberi sedikit penyemangat ya, karena saya lihat kelihatannya agak hampir lesu-lesu, cuman tinggal mengikuti aja seperti yang saya buat ya Pak Rudi. Ini Pak Rudi dah nampak kelihatan duduknya dah nggak tenang ya. Oke, mungkin saya mengucapkan begini, selamat siang, 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 siap, begitu ya. Oke, kita ulang sama-sama ya. Selamat siang Bapak Ibu, siang, 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 siap. siap. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali pada Lokakarya yang kedua, yaitu tentang visi dan lingkungan belajar. Mungkin sebelum kita izin saya setting dulu terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah muncul? Sudah Ibu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin yang pertama di sini sudah kita lihat bersama, yaitu tentang Lokakarya kedua. Untuk yang slide kedua, di mana sebelum kita memulai kegiatannya, kita sama-sama di sini membuat kesepakatan kelas secara bersama yang sudah saya tulis ini mungkin hanya 3 poin inti saja. Di sini saya meminta kita hadir sepenuhnya, menjaga ketertiban kelas dengan mengamut mikrofon atau meraise hand apabila ingin nanti menyampaikan pendapat. Mungkin yang terakhir juga di sini yaitu memberitahu bila ingin meninggalkan room. Mungkin kita sepakati bersama ya Bu ya untuk kesepakatan kelasnya yang ini. Bagaimana Bapak Ibu semua? Setuju Bu. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut. Adapun tujuan kegiatan kita pada pertemuan di sini ada 2 poin yang kita harapkan. Yang mana pertama di sini kita dapat menemukan sebuah praktik budaya positif di sekolah Bapak Ibu yang berpihak pada murid yang menjadi sebagai keyakinan awal dalam visi perubahan lingkungan belajar yang sudah disepakati sebelumnya. Yang kedua yaitu kita membuat upaya untuk kenyamanan kelas bersama murid. Mungkin dari tujuan ini kemudian di sini sama-sama kita ketahui yang mana tentang visi dan lingkungan belajar itu sudah pernah Bapak Ibu pelajari sebelumnya yaitu pada modul 1.3 dan 1.4. Yang mana 1.3 itu dia membahas tentang visi guru penggerak. Yang modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Izin saya skim ada sebuah gambar, mungkin di sini bisa kita jadi sedikit kita bisa memahami, yaitu di sini ada 3 gambar. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat atau mencermati gambar tersebut. Apa yang bisa Bapak Ibu pahami tentang 3 gambar yang ada pada tampilan ini? Boleh meraise hand atau ya silakan Bu Kusrinawati. Iya, terima kasih Ibu. Kalau saya melihat gambar dari 3 gambar itu, yang pertama adalah gambar konvensional pembelajaran yang dimana anak hanya di kelas duduk manis dan berendeng seperti di dalam bis ya kalau menurut saya. Sementara untuk 2 gambar yang lainnya itu gambar pembelajaran yang kelihatannya sangat menyenangkan sekali. Mereka terlihat sangat tertawa riang, senyum, gembira dan dilakukan tidak konvensional harus di dalam kelas tapi di luar ruangan. Jadi dari ketiga gambar tersebut ternyata yang pembelajaran yang di luar ruangan ini ternyata lebih menyenangkan bagi anak-anak. Mungkin itu saja Bu. Ya, terima kasih luar biasa ya tanggapan atau jawaban dari Bu Kusrinawati. Banyak sekali 3 gambar ini yang memang memiliki makna yang berbeda ya yang dapat kita pahami. Yang 2 memang yaitu suasana pembelajaran yang sangat menyenangkan. Dan yang satu lagi mungkin di situ harus sesuai dengan keinginan atau kemauan seorang guru. Ya, dilanjutkan silakan Bu Elki. Terima kasih atas kesempatannya Bu Sabrina. Yang saya amati dari gambar yang ditayangkan bahwasanya itu ada
perbedaan antara situasi pembelajaran yang mana salah satu gambar menunjukkan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas, yang gambar berikutnya pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas, dan yang satunya gambar tentang kondisi siswa yang sedang mengeksplor diri dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke. Baik, mungkin dari gambar ini Bapak Ibu bisa menjawab ya satu pertanyaan saja yang tadi kita sudah menyimpulkan dari gambar yang kita lihat bersama di situ, yaitu perbedaan kondisi belajar. Kemudian untuk yang nomor 2 ini, bagaimana menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Mungkin di sini saya meminta Bapak Ibu untuk mengisi jawabannya pada Jamboard yang sudah saya kirimkan linknya kepada kolom chat. Silakan Bapak Ibu, terima kasih. Waktunya mungkin hanya 2 menit saja ya Bapak Ibu ya. Mungkin akan saya tampilkan kalau ini. Bagaimana, sudah apa ini Bapak Ibu? Saya akan saya tampilkan. Untuk yang pertama, budaya positif di sekolah bergerak pada murid. Yang kedua, membuat upaya kenyamanan kelas bersama murid. Bagaimana Bapak Ibu sudah? Oh, sudah ada yang menjawab. Ya, mohon diterakan juga namanya ya, keyakinan kelas kesehatan yang bersumber dari murid dengan tujuan menciptakan kenyamanan dalam belajar. Ya, benar sekali. Kemudian untuk budaya positifnya di sini, ya, yang berapa itu pemberian konsekuensi menjadi murid sebagai subjek pembelajaran, betul sekali. Yang dapat mengeksplor kemampuan murid dan memberikan efek positif. Bagaimana dengan yang lain? Benar sekali ya jawabannya. Di mana kita seorang guru mampu membuat keyakinan kelas, yaitu yang bersumber dari murid sendiri dengan tujuan kita yaitu menciptakan kenyamanan dalam belajar. Terima kasih Pak Budi, Bu Kusina, dan Bu Elvi. Baik, mungkin kita melanjut ke gambar yang nomor 2 ya Bu ya. Mungkin saya stop sharing-nya dulu, melanjut untuk yang gambar kedua. Sudah muncul Bapak Ibu, bisa dilihat di sini ada sebuah gambar seorang tokoh pendidikan dengan visi pendidikan yang memerdekakan. Mungkin melalui gambar ini Bapak Ibu bisa Ibu pahami tentang gambar tokoh sejarah pendidikan yang sudah Bapak Ibu lihat, kemudian apa saja hal-hal yang merasa penting yang perlu diperhatikan sebelum membuat keyakinan kelas. Mungkin ini juga jawabannya Bapak Ibu bisa tulis di Jamboard atau di kolom chat saja. Tadi pertanyaannya Bisa apa? ke slide. Pertanyaannya? Itu pertanyaannya ya, saya ini ulang ya. Ini pertanyaannya ada di kolom chat Bapak Ibu. Sudah saya kirim linknya di kolom chat yang link ke nomor 2. Ya.
Pinjam boardnya nomor 2 Bapak Ibu, disilakan ya. Waktunya hanya 1 menit setengah Bapak Ibu. Mungkin saya akan coba untuk screen jamboard ya. Ini dia Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana pemahaman Bapak Ibu tentang gambar atau tokoh pendidikan. Yang kedua, hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum kita membuat keyakinan atau kesepakatan. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini Bu Elki sudah menjawab di kolom chat, yaitu tokoh yang ditanyakan adalah Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan di Indonesia dalam merubah pola pendidikan kolonial menjadi pendidikan yang merakyat. Benar sekali. Kemudian ada dari Bu Pusrinawati, yaitu yang perlu kita perhatikan adalah adanya kesepakatan dengan murid yang lain. Benar sekali. Jadi kita ada kolaborasi bersama dengan murid. Kemudian yang kita lihat di link jamboardnya, di sini ada Bu Rini, yaitu jawaban pertama, tokoh pendidikan PHD yang perlu diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas, yaitu berpihak pada murid. Ya, luar biasa ya. Kemudian ada Pak Tudi, yaitu tokoh Pak Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri Taman Siswa. Benar sekali. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu kondisi dan karakter murid. Ini menurut Pak Tudi ya betul, kita harus melihat latar belakang si murid tersebut. Ada Bu Kusnawati, keyakinan kelas bisa dicapai dengan adanya kesepakatan dengan murid yang lain. Oke, terima kasih banyak, luar biasa sekali ya. Mungkin ini saya stop sessionnya dari sini. Mungkin saya dapat menyimpulkan saya membalik ke ini Bu ya. Mungkin di sini saya dapat menyimpulkan sebuah jawaban dari hasil diskusi kita pada sesi siang ini, yang mana dari ini dengan kita membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas yang mana dapat menciptakan suasana sekolah yang nyaman, tenang, yang berpihak kepada murid, ataupun penerapan budaya positif dari visi yang telah kita sepakati bersama dengan warga sekolah yang lain. Mungkin seperti itu ya Bu ya, kita dapat menyimpulkannya. Nah, sekarang mari sama-sama Bapak Ibu untuk menjadi seorang pendidik yang memerdekakan kepada peserta didik Bapak Ibu semua. Mungkin ini saja paparan kita pada pertemuan Lokakarya kedua ini, yang tujuan di sini kita dapat mungkin menerapkan kesempatan kelas yang betul-betul diawali dari visi yang telah kita sepakati bersama. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya cukup nggak ya? Lebih apa kurang? Lebih. Lebih dikit. Oh, Nanti apa-apa. 4 menit ya. Saya lebih banyak tadi. Oke, terima kasih. Pantai edit-edit lah. Nggak apa-apa. Pada luar biasa semua. Aduh, jadi makin nervous ini mah terakhiran mah. Deg-degan Bu.